Kekuasaan yang paling nampak dalam mata rakyat hari ini sedang cawe-cawe urusan pilpres. Mungkin cawe-cawe juga urusan cawapres. Yang harusnya kekuasaan menjamin pemilu itu berjalan netral, berjalan adil, jujur. Tapi kalau belum apa-apa kekuasaan sudah bilang bahwa saya tidak akan netral, bahwa saya akan cawe-cawe. Beradabnya sebelah mana? Pak Jokowi juga kan sarjana. Walaupun dipertanyakan ijazah aslinya mana. Kan begitu. Dan sampai sekarang belum juga ditunjukkan ijazah aslinya. Sehingga sebagian ahli hukum mengatakan ya sudah berarti ijazahnya tidak asli. Karena pembuktian asli ya harus disodorkan. Ini bicara sarjana, ya makanya kita harus juga membahas ke arah sana. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Republik Indonesia Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD menyampaikan, MD-nya itu apa ya? Kok sering nggak dipanjangin? Indonesia saat ini sedang dilanda penyakit yang sangat berbahaya yaitu korupsi. Dari dulu Pak, bukan saat ini saja, dari saat kemarin. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat dirinya orasi ilmiah pada Disnatalis ke-54 Universitas Malikussaleh atau Unimal di gedung ACC Unimal Utenkot Luxemawe Senin 12 kemarin ya, sekarang tanggal 13. Ia mengatakan Unimal didirikan 12 Juni 69 sehingga tepat pada 12 Juni 2023 kini berusia 54 tahun. Dalam orasi ilmiah tersebut, menurut mantan Hakim Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi itu, Indonesia sedang dilanda penyakit yang sangat berbahaya yaitu korupsi. Ya itu tadi kan Pak Mahfud sudah menjabat cukup lama sekali. Ya, berarti ada kontribusi dari Pak Mahfud juga. Kenapa korupsi hari ini menggila kan begitu. Kadang-kala orang mengatakan kenapa Pak Menko Polhukam selalu bicara di Indonesia banyak korupsi. Kok diam saja? Yang saya katakan ini justru tidak diam. Iya tapi disampaikan kita tidak menangkap itu secara konsisten gitu kan. Seringkali Pak Mahfud ya tadi berselancar saja pada hot trending isu gitu. Mahfud menambahkan catatan dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa 87% koruptor di Indonesia itu adalah lulusan perguruan tinggi. Ini yang kita persoalkan. Kenapa dikaitkan dengan lulusan perguruan tinggi? Masa karena sekedar Anda sedang berbicara di kampus? Nanti kalau Anda bicara di SMA, barangkali Anda bilangnya bahwa 100% koruptor di Indonesia adalah lulusan SMA. Ah, loh, bagaimana itu? Oke, kita lihat alasan dia menyatakannya. Wah, kalau begitu perguruan tinggi mencetak koruptor. Padahal ini 87% dari koruptor. Lalu berapa jumlah koruptor di Indonesia? Ya, ada 1.200 orang. Nah, ini kurang lengkap Pak Mahfud. Harusnya berapa jumlah koruptor di Indonesia yang sudah tertangkap, yang sudah diketahui kurang lebih 1.200. Kan gitu, harusnya begitu dong. Kan biasanya yang nggak diketahui justru lebih banyak. Ini biasanya fenomena gunung es. Yang kelihatan itu 1.200. Yang di bawah bisa jadi 2.400, 3.600, bahkan puluhan ribu gitu. Ini potensi gitu yang harus diungkap oleh seorang Mahfud MD, Menko Polhukam. Kalau hanya bicara 1.200 kan saya kira bisa aja banyak orang kemudian menjadi tidak percaya. Masa sih? Ya, itu yang ketahuan kali. Jadi banyak kejahatan jumlah koruptornya 1.200 dan 87% itu artinya 1.044 orang. Wah, ini dihitung pakai kalkulator. Padahal 1.200 pun bisa jadi bukan angka yang bulat ya. Bisa jadi 1.267 gitu. Berarti kan bukan 1.044 orang. Harus hati-hati juga ini Pak Menko Polhukam. Artinya 1.044 orang koruptor itu adalah sarjana. Mahfud melanjutkan, apakah perguruan tinggi gagal mencetak sarjana yang nasionalis? Tentunya tidak. Karena jumlah lulusan perguruan tinggi sebanyak 17,6 juta lebih. Yang koruptor hanya 1.044 orang. Urai dia. Bandingkan lagi kalau dia bicaranya di konteks SMA berarti
hanya gitu, hanya gitu. Nah, inilah yang kita sesalkan ya, bicara hanya itu saya kira tidak tepat. Bukan hanya satu, walaupun hanya satu gitu, tetap saja itu bermasalah. Tetap saja itu harus diperhatikan, harus diawasi, harus ditindak. Kan begitu. Artinya apa? Perguruan tinggi ini pada umumnya sudah berhasil mencetak kader bangsa dan membangun peradaban di Indonesia. Sudah berhasil. Nah, ini juga pertanyaan lagi. Berhasilnya sebelah mana? Bukankah kita sedang carut marut negeri ini? Sehingga negara ini menjadi maju. Wah, majunya sebelah mana ya? Ilmu pengetahuan dan teknologinya berkembang, sistem ketata pemerintahannya berjalan bagus, dan perekonomian, apalagi perekonomian ini dibilang bagus, kita nggak habis pikir ya. Jadi banyak miss dari apa statement-statement yang disampaikan Pak Mahfud. Memang debatable, tapi artinya kan begini, kalau debatable harusnya kan tidak dikatakan bahwa ini sudah bagus, ini sudah oke. Ya debatable gitu. Kalau mau pakai, kan ini pakai quote ya, berarti ucapan Pak Mahfud langsung ini. Kalau mau pakai pengaman katanya ada relatif, kan begitu ya, relatif maju kalau mau gitu. Ini relatif maju aja debatable, apalagi dibilang maju. Majunya sebelah mana gitu. Ini luar biasa, pemerintah saja ya yang menjadi sebuah kekuasaan yang paling nampak dalam mata rakyat hari ini sedang cawe-cawe urusan pilpres. Mungkin cawe-cawe juga urusan cawapres. Yang harusnya kekuasaan menjamin pemilu itu berjalan netral, berjalan adil, jujur. Tapi kalau belum apa-apa kekuasaan sudah bilang bahwa saya tidak akan netral, bahwa saya akan cawe-cawe. Beradabnya sebelah mana? Pak Jokowi juga kan sarjana. Walaupun dipertanyakan ijazah aslinya mana. Kan begitu. Dan sampai sekarang belum juga ditunjukkan ijazah aslinya. Sehingga sebagian ahli hukum mengatakan ya sudah, berarti ijazahnya tidak asli. Karena pembuktian asli ya harus disodorkan. Ini bicara sarjana, ya makanya kita harus juga membahas ke arah sana. Ia menambahkan biasanya orang mengukur peradaban dari situ. Nah itu, dia mengukur peradaban, ya, klaim Mahfud dia bilang kita bisa mengukur peradaban, ya, keberhasilan negeri ini sudah ada sekarang. Kita lihat ilmu pengetahuannya berkembang, sistem pemerintahannya berjalan bagus, perekonomiannya juga. Apakah ini bukan yang dikatakan seperti Pak Jokowi tempo hari bahwa ini akan meroket? Padahal tekor. Roket ya, kalau dibalikin kita baca dari kanan ke kiri itu roket, tekor itu. Nah, apakah Pak Mahfud sedang mengikuti gaya Pak Jokowi gitu? Yang tekor dibilang roket. Ia menambahkan, dan Indonesia perlu dilihat dari segi ini bahwa sudah maju karena kita memiliki perguruan tinggi. Nah, ini juga bisa dibantah. Saya kasih contoh misalkan di Universitas Paramadina, saat rektornya Anies Baswedan, dialah satu-satunya yang pertama yang di kampus yang membuat mata kuliah anti korupsi. Kan kalau mau bicara korupsi harusnya ke situ arahnya. Ini bicara ada 1.200 tapi nggak apa-apa, kita kan maju, kita kan. Ini saya kira logika yang sulit diterima nalar publik hari ini. Jadi mohon maaf Pak Mahfud yang hari ini sedang ikutan juga barangkali cawe-cawe gitu. Berharap menjadi cawapres Ganjar atau cawapres Prabowo, akhirnya menjadi limbung gitu ya. Kita melihat gaya Pak Mahfud seperti yang limbung. Ini mencoba menarik hati ke sini, mencoba menarik hati ke Ganjar, mencoba menarik hati ke Prabowo gitu. Deg-degan luar biasa barangkali. Ini pandangan saya ya, pandangan rakyat. Jadi sudahlah Pak Mahfud, kalau Anda memang berencana menjadi cawapres, itu terus terang saja, kan nggak ada masalah. Kita lihatlah Erick Thohir ya, udah kemana-mana, ketemu Prabowo, ketemu Ganjar, ketemu Prabowo, ketemu Ganjar. Ya itu pesaing Anda ya, silakan. Tapi
buatlah masyarakat kita mampu berpikir dengan nalar-nalar yang meningkatkan kemampuan kita berpikir ya. Kalau begini kan kita jadi bingung. Maksud Pak Mahfud ini ngomong apa sih? Mau memberantas korupsi atau mau mengatakan korupsi tidak masalah? Kan repot sekali ini kalau situasinya begitu.